Karena di sini masih banyak yang bertanya-tanya, sebetulnya berapa menit durasi video yang bagus untuk video kita mendapatkan rekomendasi dari YouTube ya. Nah, di sini saya akan jawab semua pertanyaan yang masuk ya. Dan mungkin di sini sebetulnya durasi video kita yang bagus untuk mendapatkan rekomendasi dari YouTube tentunya ya durasinya panjang ya. Kenapa YouTube menyukai video durasi panjang? Yang pertama, ingat ya, YouTube itu adalah bisnis ya. Mungkin kalau video kita itu berdurasi panjang dan mendapatkan durasi tonton tinggi, secara otomatis video kita akan direkomendasikan karena iklan yang muncul pada video kita itu bukan hanya satu kali ya. Mungkin kalau misalkan video kita itu di atas 8 menit, mungkin video kita akan muncul iklan 2 atau 3 kali ya. Beda dengan durasi video kita itu hanya di bawah 5 menit atau 3 menit ya. Kenapa sih video kita itu jarang mendapat rekomendasi ya? Karena mungkin apabila video kita durasinya rendah ya, durasi videonya itu misalkan kita buat dengan 3 menit, mungkin iklan akan muncul satu kali ya. Nah, di situ YouTube penghasilannya pun akan minim ya. Beda dengan video-video yang berdurasi panjang ya. Karena YouTube itu kan berbagi hasil ya dengan konten kreator itu, yang kita yang mempunyai video 55% dan YouTube kebagian 45% ya dari hasil iklan. Jadi apabila durasi tonton atau durasi video kita itu panjang dan video kita durasi tontonnya tinggi, YouTube lebih menyukai ya, dan sudah pasti akan mendapat rekomendasi karena iklan akan muncul lebih dari satu ya. Nah, di situ kunci yang harus kita perhatikan ya. Jadi intinya YouTube lebih menyukai video kita itu durasinya di atas 8 menit ya. Di atas 8 menit kan kita bisa mengaktifkan iklan mid-roll di situ ya. Dan di sini pun mungkin apabila sobat semua mempunyai video yang berdurasi pendek, semisalkan di bawah 3 menit, sedangkan video kita tidak mendapat rekomendasi, mungkin akan masuk ke hasil dari penelusuran atau dari fitur jelajah ya. Biasanya apabila video kita itu durasinya di bawah 5 menit, sudah pasti akan ditemukan di fitur jelajah dan penelusuran YouTube ya. Tetapi itu pun tidak semua. Bisa jadi video pendek pun akan mendapat rekomendasi kalau memang video kita itu betul-betul bagus dan disukai oleh para penonton. Jadi tidak bisa ditentukan durasi video kita itu berapa menit yang memang bagus akan mendapat rekomendasi. Tapi di sini intinya yang saya jelaskan, YouTube itu memang lebih menyukai durasi video kita itu ya memang di atas 8 menit ya. Apalagi kalau misalkan video kita di atas 8 menit dan ditonton dengan misalkan kita buat video 10 menit ditonton 8 menit, itu video sangat bagus ya. Secara otomatis YouTube akan terus merekomendasikan video kita. Nah, mungkin apabila video pendek itu kita kalau tidak mendapat rekomendasi, tentunya kita harus bisa mengatasi dengan cara bagaimana cara video kita itu ditemukan di penelusuran YouTube ya untuk video pendek. Nah, untuk video pendek tentunya kita harus memaksimalkan SEO ya. SEO dari pertama kata kunci, judul, deskripsi. Kita harus memaksimalkan supaya video kita itu bisa mendapatkan ditemukan di penelusuran YouTube dan juga fitur jelajah. Nah, jadi sobat-sobat semua di sini, yang pasti video yang berdurasi panjang akan disukai atau akan direkomendasikan oleh YouTube apabila betul-betul video kita itu mendapatkan durasi tonton yang tinggi. Percuma
video kita berdurasi panjang, tetapi kalau memang durasinya rendah ya, sudah pasti misalkan video kita 10 menit tetapi hanya ditonton 2 menit, tetap ya pasti iklan akan muncul 1 kali. Jadi sudah pasti itu tandanya penonton tidak begitu menyukai video kita, dan YouTube pun tidak akan merekomendasikan video kita. Jadi di sini harus kita perhatikan ya di saat kita membuat video. Misalkan video itu tentang masak ya. Sudah pasti kalau masak itu kan membutuhkan waktu yang lama. Kita cukup buat durasi yang misalkan paling rendah 10 menit atau 13 menit. Itu bisa jadi iklan akan muncul 3 kali ya. Di menit pertama, di menit keempat, dan juga menit terakhir itu biasanya akan muncul ya. Jadi kita bisa mengaktifkan iklan itu 3 kali. Nah, di situ apabila iklan itu akan muncul terus dalam video kita, YouTube pun bisa mendapatkan keuntungan lebih ya, sudah pasti. Karena kan tadi sudah saya jelaskan, kita yang mempunyai video 55% dan YouTube kebagian 45% dari hasil iklan. Nah, itulah kunci kenapa sih YouTube merekomendasikan video-video yang memang berdurasi panjang ya. YouTube pun tidak ingin rugi kalau dari hasil iklannya itu sedikit ya. Jadi YouTube lebih menyukai berdurasi panjang videonya ya. Jadi itulah sebetulnya ya sobat, buat sobat-sobat YouTubeku, apabila mungkin channelnya sudah dimonetisasi ya, utamakan kita harus bisa membuat video yang berdurasi panjang, tetapi itu pun jangan memaksakan. Misalkan video kita itu hanya membutuhkan waktu 2 menit, lalu kita tambahkan menjadi menit. Misalkan dari 2 menit kita tambahkan menjadi 6 menit atau 5 menit ya. Itu akan sia-sia, bukan mendapat rekomendasi, justru malah retensi video kita itu akan buruk ya. Nah, jadi perhatikan hal tersebut ya. Untuk video kita mendapat rekomendasi, tentunya video kita itu harus berdurasi di atas 8 menit. Itu pun buat video yang betul-betul menarik sehingga video kita mendapatkan durasi tonton tinggi ya. Semoga tip dari saya bagaimana cara agar video kita mendapatkan rekomendasi dari YouTube bisa bermanfaat ya. Dan biasanya YouTube akan memberikan penilaian kepada kita apabila kita sudah mendapatkan hasil yang maksimal ya dari channel kita. Semisalkan di sini ya, kerja keras Anda telah membuahkan hasil. Mempublikasikan lebih banyak video akan membantu channel Anda mendapatkan jumlah penonton lebih banyak daripada biasanya. Nah, di sini pun sudah dijelaskan ya, apabila kita sering mempublikasikan video, berkesempatan video kita itu akan mendapatkan penonton yang banyak. Jadi tetap rutin upload di setiap hari ya buat sobat-sobat YouTubeku. Semoga info singkat dari saya ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.